Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal diskusi singkat aja ya tentang tugas kelompok di hari kelima di agenda 2, yaitu tentang kamus aktualisasi nasionalisme dan anti korupsi. Di sini tentang nasionalisme kita punya 11 nilai, dan anti korupsi kita ada 9 nilai. Kita bagi per orangnya itu 4 nilai masing-masing ya, karena ada 5 orang per kelompok. Oke, yang pertama siapa dulu nih? Sesuai yang mau jelasin nomor aja. Oke, sesuai absen ya. Iya. Aku dong. Oke. Oke, yang pertama nilai di nasionalisme yang pertama yaitu religius. Contoh kalimat atau contoh penerapan yang diambil dari bahan video yang bisa dipelajari. Aku ngambilnya pas Satya selalu mengucapkan salam ketika berangkat atau pulang kerja, serta saat bertemu warga lain. Contohnya seperti pas dia mau naik perahu itu ya. Nah, pengalaman negatif di unit kerja yang sering terjadi itu, kalau misalnya bertemu dengan rekan kerja atau atasan yang lain, jarang bertegur sapa ataupun jarang mengucapkan salam, apalagi ketika masuk ruangan kerja, biasanya jarang tuh mungkin salam. Nah, kondisi ideal yang seharusnya terbangun itu mengucapkan kesalam ketika masuk ruangan kerja maupun saat bertemu orang lain. Untuk poin yang kedua, yaitu nilai tidak diskriminatif. Aku ambil contoh dari video tokoh, itu Bupati Bantaeng yang selalu membiarkan warganya datang ke rumah untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi tanpa protokoler. Pengalaman negatif di unit kerja yang biasa terjadi, biasanya pemimpin atau atasan itu hanya mau ditemui oleh pihak-pihak tertentu saja dengan memandang jabatan atau status sosialnya. Kondisi ideal yang seharusnya terbangun yaitu menerima aspirasi, masukan atau keluhan dari masyarakat tanpa membedakan status sosial dan jabatannya. Selanjutnya di poin anti korupsi dinilai ke value atau nilai jujur itu, aku ambil contoh Pak Hengki bersikap jujur terhadap pekerjaan dan jabatannya dengan menolak suap pemberian dari pengusaha dan menyuruh pengusaha menyelesaikan urusan melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Untuk pengalaman negatif di unit kerja yang biasa terjadi, banyak oknum yang tidak jujur yang melakukan percaloan dengan memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri. Kondisi ideal yang seharusnya terbangun, bekerja dengan jujur sesuai tugas dan fungsinya tanpa mencari keuntungan dari pekerjaan atau jabatannya. Kemudian di poin kedua yaitu peduli. Di video ilustrasi tentang anti korupsi itu, Pak Hengki sudah berpikir jauh ke depan mengenai dampak korupsi yang akan terjadi karena ia peduli terhadap akibat yang akan ditanggung warganya nanti. Selanjutnya, kondisi yang banyak terjadi di unit kerja itu banyak oknum yang sudah gelap mata sehingga tidak peduli atas akibat yang akan ditanggung oleh keluarganya. Kemudian kondisi ideal yang seharusnya terbangun yaitu bersikap peduli dan senantiasa ingat terhadap keluarga dan lingkungan sekitar agar terhindarkan dari perilaku korup. Selanjutnya boleh Mbak Dewi. Ya, baik. Untuk nasionalisme saya mendapat bagian 3 nilai. Tiga nilai. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Contoh kalimat atau contoh penerapan yang diambil dari bahan video yang dipelajari yaitu Pak Satya tidak terlalu memaksakan kehendak warga kepada pemerintah setempat agar dibuatkan tanggul sungai. Pengalaman negatif di unit kerja yang biasa terjadi masih ditemukannya PNS ataupun non-PNS yang memaksakan kehendaknya dan tidak mau menerima hasil musyawarah. Kondisi ideal yang seharusnya terbangun sebaiknya tidak egois dengan memaksakan kehendak dan menerima dengan lapang dada hasil musyawarah yang telah disepakati bersama. Untuk nilai yang kedua yaitu gotong royong, contoh kalimat atau contoh penerapan yang diambil dari bahan video yang dipelajari. Pak Satya berinisiatif membangun tanggul swadaya dibantu dengan warga bergotong royong untuk mencegah luapan air sungai masuk ke sekolah. Pengalaman negatif di unit kerja yang biasa terjadi masih ditemukannya PNS maupun non-PNS yang kurang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
Kondisi ideal yang seharusnya terbangun perlu terjalin kerjasama tim yang baik dalam penyelesaian tugas agar tepat waktu. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prasetya tetap menjalankan kewajibannya mengajar meskipun kondisi sekolah banjir. Ia tetap menggunakan haknya untuk mengutarakan pendapat kepada pemerintah terkait kondisi sekolah. Pengalaman negatif di unit kerja yang biasa terjadi masih ditemukannya PNS maupun non-PNS yang menuntut haknya tapi melalaikan kewajibannya. Kondisi ideal yang seharusnya terbangun menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Untuk yang kedua, anti korupsi, nilai yang saya ambil yaitu nilai adil. Contoh kalimat atau contoh penerapan yang diambil dari bahan video yang dipelajari yaitu di video Pak Hengki mempunyai tekad kuat untuk menolak dengan tegas dan meminta pengusaha agar melakukan segala perizinan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Pengalaman negatif di unit kerja yang biasa terjadi masih ditemukannya PNS maupun non-PNS yang menerima pungli untuk melayani masyarakat dalam pengurusan administrasian. Kondisi ideal yang seharusnya terbangun, PNS dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang dia sudah upayakan. Oke, selanjutnya bisa dengan Mas Erwin. Mas Erwin warna hijau. Hijau ya? Hijau. Oke. Terima kasih. Saya akan menyampaikan poin nasionalisme yang rela berkorban. Yang saya dapat yaitu kalimatnya, betapapun keadaannya, anak-anak harus tetap sekolah biar bisa merubah nasib orang tua seperti saya ini yang kakek-kakek bilang itu. Jadi kalimat tersebut sangat mencerminkan kerelaan berkorban seorang ayah. Contoh yang negatif di tempat area kerja yaitu ada beberapa pegawai yang masih bermain terus akhirnya pekerjaan telat, jadi rela berkorbannya kurang. Seharusnya kondisi yang seharusnya itu bekerja sepenuh hati sesuai arahan pimpinan. Yang kedua itu cinta tanah air. Contoh kalimat yang saya dapat, bukan kalimat ini pernyataan, yaitu membuat tanggul sementara secara swadaya agar luapan air tidak mengenangi sekolah. Dan tujuannya untuk anak-anak harus sekolah. Contoh negatif di unit kerja yaitu terdapat beberapa pegawai yang buang sampah sembarangan, yang tidak cinta tanah air. Kondisi yang seharusnya itu kerja tersebut merawat pekarangan tanah air ya minimal, khususnya area kerja ya secara umum ya seluruh wilayah NKRI. Dan di anti korupsi bertanggung jawab yaitu di awal-awal seorang ayah yang dijemput oleh seseorang akibat korupsi, yaitu menunjukkan ia bertanggung jawab. Contoh yang negatif, terdapat beberapa pegawai yang lambat menyampaikan laporan padahal sudah diberi waktu. Ya, pekerja tersebut berarti telah menyelewengkan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN. Kondisi yang seharusnya setiap pegawai harus menyelesaikan laporannya tepat waktu karena sudah menjadi tanggung jawab. Kerja keras ini digambarkan pada awal cerita, yaitu istri yang bekerja keras mengurus rumah tangga sendiri walaupun ayahnya dijemput orang ya, karena ada kasus korupsi hanya ditemani bibinya. Kerja keras. Contoh yang negatif di area kerja itu terdapat pekerja yang masih istirahat di jam kerja seperti makan serta main HP. Artinya tidak boleh ya. Kondisi seharusnya ya bekerjalah sepenuh hati, jujur, amanah, dan tentunya sesuai arahan pimpinan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Ketua. Oke, selanjutnya Mbak Irma. Ya. Warna biru ya? Ya, warna biru. Baik, terima kasih. Di sini saya mendapat
memutuskan dua nilai nasionalisme, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Nah, dari pelajaran video yang bisa kita ambil, contohnya yaitu ada dua. Yang pertama, menghormati dan menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi dan bermusyawarah. Terus yang kedua, Pak Bupati mau menerima dan menemui tamu Pak Satya tanpa pelantara dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Pak Satya sebagai rakyatnya. Nah, terus yang biasa terjadi, yang biasa ditemui adalah yang pertama, memutuskan segala pemikiran itu hanya dari satu pihak dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Terus yang kedua itu, terkadang pemimpin masih banyak yang tidak mau mendengarkan hak-hak aspirasi rakyatnya. Padahal ini adalah tugas seorang pemimpin untuk mendengarkan langsung aspirasi dari rakyatnya. Kondisi idealnya, yang pertama, saling menghormati pendapat dalam bermusyawarah. Yang kedua, memberikan kesempatan hak untuk beraspirasi kepada seorang pemimpin secara langsung dan mau mendengarkan dan mencari solusinya. Terus poin yang kedua adalah membela kebenaran. Dari video yang saya lihat mengenai nilai nasionalisme yang membela kebenaran ada dua juga. Yang pertama, ada kalimat, saya tahu memang genangan air di sekolah itu berpotensi